Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Roma 11 ayat 29 sampai dengan ayat 36. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 29 sampai dengan ayat 36. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kekayaan yang Tak Ternilai, ditulis oleh Dave Brannon. Sebuah asteroid yang melintas dalam orbit di antara Mars dan Jupiter ternyata memiliki nilai miliaran dolar. Menurut para ilmuwan, benda langit yang diberi nama 16 Psyche itu mengandung logam-logam seperti emas, besi, nikel, dan platinum yang tak ternilai harganya. Hingga saat ini, manusia belum berusaha untuk menambang kekayaan tersebut. Tetapi Amerika Serikat telah berencana mengirim robot penjelajah nirawak untuk mempelajari batuan berharga itu. Peluang adanya kekayaan tak ternilai yang berada di luar jangkauan kita mungkin terasa menggoda sekaligus membuat frustrasi. Rasanya sudah pasti akan ada orang-orang yang mendukung upaya untuk mencapai 16 Psyche demi memperoleh kekayaannya. Namun,
Bagaimana dengan peluang kekayaan yang dapat kita raih? Tidakkah semua orang ingin meraihnya? Dalam suratnya kepada jemaat abad pertama di Roma, Rasul Paulus berbicara tentang kekayaan yang dapat diperoleh, yaitu yang kita temukan dalam relasi kita dengan Allah. Ia menuliskan, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah," tertulis dalam Roma 11 ayat 33. Pakar Alkitab James Denney menyebut kekayaan tersebut sebagai kekayaan kasih yang tak terselidiki, yang memampukan Allah untuk melakukan jauh lebih besar daripada sekadar memenuhi kebutuhan besar dari dunia ini. Bukankah itu yang memang kita butuhkan, bahkan melebihi bongkahan emas asteroid yang tak terjangkau? Kita dapat menambang kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah yang terkandung dalam kitab suci dengan pertolongan Roh Kudus. Kiranya Allah menuntun kita untuk menggali kekayaan tersebut, agar kita semakin mengenal serta memuliakan Dia. Kekayaan di dunia datang tidak hanya dari kerja keras saja, tetapi harus berbarengan dengan kehendak Tuhan. Ada manusia yang berdoa saja namun tidak bekerja. Ada manusia yang bekerja saja namun tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan ada manusia yang bekerja dan berdoa tetapi tidak juga kaya. Di situ karena tidak lantas itu menjadi rumus di dunia, kita harus memiliki kualitas diri yang baik menurut standar Tuhan yang tertulis di Alkitab. Segala tujuan yang digunakan untuk memuaskan hawa nafsu duniawi tidak akan Tuhan berikan. Kita harus belajar bahwa kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita beribadah dengan sukacita kepada Tuhan, bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan. Dari ayat renungan kita yang tertulis, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah." Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa semua ciptaan Tuhan itu luar biasa. Kita dapat melihat tatanan tata surya, luasnya lautan, kompleksnya susunan saraf kita, luasnya galaksi kita, hebatnya susunan hukum fisika dan banyak lainnya. Memang agunglah Tuhan besar kuasanya. Lihatlah air yang dapat dirasakan namun tak dapat dipegang. Semoga saudara penonton channel Saudara Rohani selalu diberikan kerendahan hati dan kekuatan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Menurut Anda, apa artinya menjadi kaya dalam kasih Allah? Langkah apa yang dapat Anda tempuh untuk menggali lebih banyak lagi kekayaan yang abadi dan sejati? Hal ini patut kamu ketahui. Paulus bukan penulis Alkitab pertama yang berbicara tentang Allah yang tidak terselami. Tertulis di Kitab Roma 11 ayat 33 sampai dengan ayat 35. 2000 tahun sebelumnya, Ayub, yang dipercaya hidup sekitar zaman Abraham, bertanya, "Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa?" Dapat dilihat di kitab Ayub 11 ayat 7. Nabi Yesaya dengan tepat merangkum ketidaksanggupan kita untuk sepenuhnya mengenal Allah. "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Yesaya 55 ayat 8. Namun, Allah ingin kita mengenalnya. "Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku."
yaitu bahwa Akulah Tuhan, Yeremia 24 ayat 7. Lihat Ibrani 8 ayat 10-11. Rasul Yohanes menyatakan kepada kita, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah, Dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Yesus sendiri menegaskan, jikalau sekiranya kamu mengenal Aku, kamu mengenal juga Bapa-Ku. Meski kita tidak dapat memahami segala sesuatu mengenai Allah, Yohanes berkata bahwa setiap orang yang mengenal Yesus juga mengenal Allah. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.